Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya menjelang Natal ini ada persiapan yang harus kita siapkan dalam segala sesuatu ya untuk merayakan Natal ya dengan nuansa pernak-pernik Natal, pohon Natal dan sebagainya, ya, menyambut satu kebahagiaan ya bagi kita semua, khususnya orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang boleh merayakan Natal di tahun 2022. Nah, kita bersyukur di tahun 2022 pandemi sudah mulai mereda dan pemerintah juga kemarin Menteri Agama menyatakan boleh merayakan Natal secara penuh ya 100%. Jadi kehadiran jemaat boleh 100%. Artinya kita bersyukur bahwa Tuhan boleh meredakan COVID di Indonesia ini sehingga Natal di setiap gereja mulai bisa dirayakan secara onsite. Ya. Kita bersyukur juga GJKI Goshen juga akan merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Ini satu hal yang Tuhan izinkan, kita boleh merayakan Natal secara onsite. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin membagikan firman Tuhan pranatal ya sebelum kita merayakan Natal tanggal 25. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema Natal dari PGI ya. PGI itu adalah Persekutuan Gereja Indonesia. Jadi gereja-gereja Indonesia tergabung dengan PGI, kemudian juga organisasi Katolik KWI juga sepakat mengusung tema di tahun 2022, yaitu terambil dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-12 ya, yang bunyinya dikutip adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain ya. Kalau misalnya lengkapnya itu Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya. Ini kutipan ini diambil dalam peristiwa orang-orang Majus yang pada waktu itu mereka adalah ahli-ahli nujum, mereka ahli-ahli perbintangan, melihat dalam kitab mereka bahwa akan lahir seorang yang spesial di sebuah negeri yang jauh, dan melalui ilmu perbintangan mereka katakan akan ada sebuah bintang terang yang menunjukkan di mana seorang raja yang akan lahir itu ya. Dan mereka mempersiapkan segala sesuatu, perbekalan dan sebagainya, bahkan persembahan untuk raja itu, yaitu emas, kemenyan dan mur. Mereka siapkan, mereka akan bawa dipersembahkan kepada Yesus ya. Nah, kalau misalnya kita melihat dalam gambar-gambar guru-guru sekolah minggu menceritakan tentang orang Majus ya, tentu gambarannya itu hanya 3 orang ya, 3 orang, karena mereka melihat dari persembahan ya, dari persembahan emas, kemenyan dan mur, jadi dianggap 3 orang ya. Tetapi kenyataannya tidak disebutkan berapa orang ya. Tentu ada rombongan yang banyak yang mereka berangkat ke negeri yang mereka tuju itu ya. Dan ketika mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, jadi orang Majus ini diperkirakan ya, masih banyak orang mengkira-kira atau menafsirkan, tapi
diperkirakan dari kitab sejarah bahwa mereka berasal dari wilayah sekitar Irak ya, sekitar Ur-Kasdim dan sebagainya, entah di daerah mana, pokoknya mereka dari daerah seperti itu berjalan menuju ke Bethlehem ya. Nah, orang-orang bijaksana ini atau orang Majus ya, dikatakan mereka dengan bantuan bintang terang ya, berjalan menempuh perjalanan yang cukup jauh, itu memakan waktu berbulan-bulan ya. Kalau tidak salah lebih dari 1 tahun ya, lebih dari 1 tahun dalam perjalanan, karena ketika Yesus lahir, jadi ada kesalahan di gambar itu. Jadi Yesus itu waktu ditemui oleh orang Majus itu bukan masih bayi, ya, bukan di dalam palungan. Ya. Ini sekedar pengetahuan. Jadi Yesus itu sudah berumur 1 tahun. Ya. Jadi waktu orang Majus sampai ke Bethlehem, Yesus sudah umur 1 tahun. Ya, jadi bukan bayi dalam palungan. Jadi kalau gambar-gambar yang sering kita lihat, orang Majus menyembah Yesus terbaring bayi dalam palungan, itu sebenarnya keliru gambar itu ya. Tapi karena ya sudah gambarnya menyebar, tidak perlu kita memprotes ya sudah ya. Tapi ini hanya sekedar kita tahu bahwa orang Majus itu waktu datang itu Yesus sudah berumur 1 tahun. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan orang Majus itu ya, ketika itu dia berpikir ya bahwa dari ilmu nujum atau ilmu perbintangan, mereka mengatakan bahwa ini seorang raja yang akan lahir ya di Bethlehem, di sebuah bangsa Yahudi. Nah, sehingga mereka berpikir, oh kalau ini raja pasti lahirnya di dalam sebuah kerajaan, sehingga dia datang ke Raja Herodes dan bertanya di mana seorang raja akan lahir. Dan ketika Herodes mendengar akan adanya raja Yahudi yang akan dilahirkan, dia kaget dan sehingga memanggil para ahli Taurat, suruh membuka kitab dan nubuatan dia dalam kitab para nabi, dan menunjukkan bahwa memang akan lahir seorang Mesias ya, tetapi entah di mana. Sehingga Raja Herodes menitipkan pesan kepada orang Majus itu, kalau kalian menemukan ya sang raja itu, katanya aku tolong balik lagi kemari dan saya akan juga menyembah dia ya. Tetapi itu adalah sebuah tipu muslihat daripada Raja Herodes. Dan ketika orang Majus itu akhirnya bertemu ya dengan Yesus ya di Bethlehem, dan mereka setelah itu mempersembahkan persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur ya. Itu saya bahas, tapi tidak akan saya bahas maksud arti dari emas, kemenyan, dan mur. Tapi ketika dalam peristiwa itu, setelah mereka itu mau berangkat pulang ya, mereka mendapatkan mimpi, dan malaikat mengatakan untuk mereka pulang melalui jalan yang lain ya. Nah, apa maksud daripada jalan yang lain ya, sesuai dengan tema daripada PGI dan KWI ya, bahwa mereka melalui jalan yang lain. Ketika mereka pulang, mereka mengambil jalan yang lain ya. Ada 3 maksud, ada 3 arti daripada jalan yang lain tersebut. Yang pertama adalah jalan lain berbicara tentang jalan keselamatan ya. Orang Majus harus menghadapi tantangan, mengikuti bintang untuk menuntun mereka pulang ya. Mungkin kalau zaman sekarang masih sudah ada Google Map, sudah ada Waze ya, kita menuju satu tempat ya, kita akan mengikuti Waze tersebut, meskipun kadang dimasukin ke pelosok-pelosok, tapi tujuannya tetap nyampe. Dan kita pun pulang juga, kalau misalnya kita bingung pulangnya juga kita pakai Google Map untuk bisa kembali pulang ya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, umat manusia
Tuhan kirim umat manusia itu datang ke dunia ini. Ya, umat manusia Bapak Ibu Saudara lahir di muka bumi ini. Ya. Kita hidup, kita bernapas. Tetapi ketika kita harus pulang, ya, kita harus kembali, kita tidak tahu jalan pulang. Ya. Jalan yang waktu pertama kita lahirkan melalui rahim orang tua kita. Tapi untuk pulang lewat kematian, dan kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh, ya, untuk kita kembali ke rumah Bapa. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ya, dalam cerita itu dikatakan, Yesus berkata bahwa dalam rumah Bapakku banyak tempat, dan aku akan pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Ya. Di mana kamu berada dan aku pun akan berada. Ya. Dan Yohanes 14 ayat yang ke-6 merupakan satu ayat mas yang sering kita dengar. Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Artinya jalan lain berbicara tentang satu-satunya jalan menuju rumah Bapa. Ya. Kita tidak tahu jalan pulang. Bapak Ibu Saudara, tidak seorang pun yang tahu jalan kembali ke rumah Bapa. Ya. Namun Bapa mengutus Yesus untuk menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Menjemput kita semua untuk pulang ke rumah Bapa. Ya, kalau misalnya kita pergi ke satu tempat, ke Jakarta atau kemana, ke Medan, kita bertanya kepada orang yang belum pernah ke kota tersebut. Ya. Kita tanya di mana, misalnya misal ke daerah Jawa Tengah misalnya, kita mau ke Candi Borobudur, kita tanya kepada orang yang belum pernah ke Candi Borobudur. Lalu kita tanya, jalan ke Candi Borobudur kemana? Ya. Dia bilang, oh nanti lewat Surabaya, kemudian mutar ke Malang, terus putar lagi ke Pare, lalu ke Jombang dan sebagainya. Ya, akhirnya kita tidak sampai, ya, karena orangnya tidak tahu jalan. Ya. Belum pernah ke sana. Coba kita tanya kepada orang yang tinggal di Jogja, yang pernah ke Borobudur. Tentu dia akan mengarahkan, bahkan bisa menuntun, ya, kita jalannya menuju Borobudur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengikut orang yang belum pernah, ya, ada banyak nabi-nabi, ada banyak orang-orang yang menawarkan surga. Ayo masuk ke surga lewat agama ini, lewat ini, lewat ini. Tapi mereka belum pernah tahu surga seperti apa. Ya. Tapi Yesus dikatakan dia adalah orang surga itu. Dia turun ke dunia ini dan dia akan menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, untuk kembali ke rumah Bapa, untuk pulang ke rumah Bapa. Ya. Jadi jalan lain yang pertama berbicara tentang jalan keselamatan. Ya. Orang Majus diarahkan oleh malaikat untuk melalui jalan lain. Karena kalau mereka kembali ke jalan yang pertama, ya, mereka akan disesatkan. Bahkan mereka akan bertemu Herodes yang merupakan gambaran kuasa kegelapan. Ya, mereka mungkin bisa dibinasakan oleh Herodes. Ya. Tapi malaikat menuntun mereka melalui jalan lain, yaitu jalan keselamatan. Ya. Sebuah pepatah, ya, bahwa ada banyak jalan ke Roma. Ya. Tentu di jalan dunia ini banyak jalan, ya, menuju satu tujuan. Ada banyak jalan, ya, menuju Roma kita bisa melalui jalan-jalan yang lain.
Ya, bisa melalui Eropa, bisa melalui Asia dan sebagainya. Tetapi untuk menuju ke rumah Bapa hanya ada satu jalan. Ya, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Jadi hanya satu jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Lalu yang kedua, jalan lain itu berbicara tentang melepaskan kehidupan yang lama dengan memakai manusia yang baru. Jalan lain dipahami secara rohani, di mana setelah kita bertemu dengan Yesus, kita tidak perlu menjalani jalan hidup yang lama. Ya, kita tidak perlu menjalani cara-cara hidup yang lama, jalan-jalan hidup yang lalu, masa kegelapan kita. Ya. Tetapi kita harus melalui jalan yang lain, yaitu jalan yang baru, cara yang baru untuk menjadi manusia yang baru. Ya. Jalan lain berbicara tentang cara hidup, gaya hidup yang baru, di mana Kristus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, menyucikan kita, dan kita melepaskan baju yang lama dan mengenakan pakaian yang baru, ya, mengenakan kehidupan yang baru, di mana Kristus itu menjadi teladan, Kristus menjadi gambar yang harus kita teladani. Ya. Dan yang ketiga, jalan lain itu berbicara tentang cara yang lain untuk mewartakan kasih Kristus. Natal mengajak kita untuk menemukan jalan baru yang kreatif untuk mewartakan kasih-Nya kepada sesama kita, kepada dunia ini. Ketika pandemi COVID-19, kita tidak bisa bertemu dengan orang, kita tidak bisa memberitakan kabar kesukacita. Natal hanya dilakukan secara online, kita tidak bisa memberitakan kabar-kabar warta keselamatan ini kepada orang lain dengan tatap muka. Tetapi Tuhan memberikan kreativitas, Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk memberitakan warta keselamatan dengan cara yang lain, dengan jalan yang lainnya. Jalan yang lain berbicara tentang cara kreativitas kita untuk memberitakan kasih Tuhan, memberitakan anugerah Tuhan. Pepatah tadi bisa pepatah tentang banyak jalan menuju Roma itu bisa diterapkan di dalam dunia ini, untuk sebuah cara di dunia ini, cara untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi. Akan ada banyak cara yang Tuhan izinkan, ada banyak cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyelesaikan sebuah misi keselamatan, untuk menyelesaikan sebuah problem-problem kehidupan. Ada jalan yang lain yang Tuhan sediakan. Kita dihantui, kita dibuat ketakutan oleh situasi yang akan kita hadapi ke depan. Tetapi Tuhan berbicara pada saat ini. Ada jalan lain yang Tuhan siapkan. Mungkin jalan yang kita lalui pada hari ini akan menuju jalan buntu, akan menuju jalan yang sepertinya tidak ada mentok, tidak ada pintu lagi. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan jalan yang lain, untuk menolong kita, untuk memimpin kita mengatasi segala problem yang akan kita hadapi di tahun-tahun mendatang. Jadi jalan yang lain berbicara tentang kasih karunia, bagaimana kita berpikir kreatif, bagaimana Tuhan memberi hikmat
untuk mengatasi semua yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan akan memberikan kreativitas dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk mencari, untuk menemukan jalan yang lain yang menuju kepada kehidupan yang cerah, kepada kehidupan yang penuh dengan anugerah, kehidupan yang membawa kepada masa depan yang gilang gemilang. Jadi 3 hal ya. Jalan lain berbicara tentang satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua, jalan lain berbicara tentang cara hidup, gaya hidup yang baru, ya, manusia yang baru. Dan yang ketiga, jalan yang lain berbicara tentang cara lain ya, dalam mewartakan kasih karunia Allah, dan cara lain dalam Tuhan menolong hidup kita di dalam mengatasi segala problem yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, inilah pesan Natal yang menjadi bagian pranatal ini ya, bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Kelahirannya membawa anugerah, kelahirannya membawa keselamatan, kelahirannya menjadikan kita manusia yang baru, dan kelahirannya akan menuntun kita melalui cara-cara Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya.